Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Satria Valin Nasution. Di sini saya bersama rekan-rekan saya yaitu Dela Puspita dan Suprilingga. Di sini di video kali ini kami akan memberikan penjelasan kepada Anda semua terkait dengan judul kami yaitu formulasi strategi kuantitatif. Formulasi strategi kuantitatif yaitu adalah proses penyusunan strategi bisnis dengan menggunakan alat dan teknik analisis yang berbasis dengan angka. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam memilih strategi terbaik berdasarkan data yang terukur, bukan sekedar asumsi saja. Contoh umum dari metode ini ialah termasuk matriks SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Trickness, kuantitatif, dan matriks KSPM. Nah, kita pernah melihat ataupun kita pasti pernah mendengar di dalam suatu perusahaan ada yang namanya prestasi organisasi. Namun, menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana cara kita mengevaluasi prestasi organisasi tersebut? Nah, setidaknya untuk mengevaluasi prestasi organisasi dalam formulasi strategi terkhususnya kuantitatif, beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain yang pertama adalah pencapaian penjualan, kemudian yang kedua probabilitas, lalu yang ketiga pangsa pasar, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan. Selain itu, kita juga penting untuk mengevaluasi konsistensi dan keselarasan serta keunggulan dan kelayakan dalam strategi dalam formulasi strategi untuk perusahaan kita. Nah, di dalam formulasi strategi kuantitatif ataupun di dalam sebuah perusahaan, kita juga mengenal yang namanya faktor internal dan faktor eksternal dalam menyusun sebuah strategi khususnya terhadap formulasi strategi kuantitatif. Apa sih yang sebenarnya faktor internal dan eksternal? Faktor internal dan eksternal itu memainkan peran penting dalam formulasi strategi. Kalau kita berbicara tentang faktor internal, pasti berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan operasi. Namun, faktor eksternal itu mencakup peluang dan ancaman dari lingkungan di luar perusahaan ataupun di luar bisnis ataupun di luar organisasi kita, seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi yang seringkali dianalisis menggunakan model PESTEL. Apa itu PESTEL? PESTEL ialah sebuah model dalam faktor eksternal yang berkaitan dan berhubungan dengan formulasi strategi kita. P itu adalah politik, yaitu kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi. Kemudian E itu adalah ekonomi. Ekonomi itu adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan pengangguran. Kemudian S-nya ada sosial, yaitu demografi, gaya hidup, tren budaya, dan perilaku dari konsumen. Lalu ada teknologi. Teknologi itu adalah perkembangan teknologi, inovasi, otomatisasi, dan internet. Lalu hanya adalah hukum, undang-undang, regulasi, perjanjian, dan kewajiban. Lalu yang terakhir adalah lingkungan, yaitu perubahan iklim, keberlanjutan, polusi, manajemen, dan limbah. Maka ketika kita ingin membuat formulasi strategi dan merancang strategi yang terbaik untuk perusahaan atau organisasi kita, maka kita harus memperhatikan yang namanya faktor internal dan faktor eksternal yang telah saya sebutkan tadi. Analisis SWOT adalah sebuah alat yang digunakan untuk menemukan strategi. Alat ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang relevan bagi mencapai tujuan strategis mereka. Dan bagaimana sih analisis SWOT membantu perusahaan strategi? Yang pertama dengan mengidentifikasi kekuatan, yaitu dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor internal yang memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, sumber daya manusia yang berkualitas, merek yang kuat, dan teknologi yang canggih. Yang kedua, dengan cara identifikasi kelemahan, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi penghambat mencapai sebuah tujuan. Adapun contohnya yaitu keterbatasan keuangan, inovasi yang kurang, dan sistem yang kurang efisien. Adapun cara yang ketiga yaitu identifikasi peluang dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang memberikan manfaat bagi sebuah organisasi. Contohnya pertumbuhan pasar, kemajuan teknologi, dan perubahan regulasi. Adapun cara yang terakhir yaitu identifikasi ancaman dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi penghambat sebuah organisasi. Contohnya persaingan pasar yang ketat, perubahan preferensi konsumen, dan juga krisis ekonomi. Jadi, apabila sebuah perusahaan memiliki kekuatan dalam inovasi produk namun memiliki kelemahan dalam
dan mengatasi kelemahan dalam pemasaran dengan cara menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi singkatnya, analisis SWOT ini adalah sebuah alat yang sangat penting dalam formulasi strategi kuantitatif. Karena alat ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat relevan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Materi selanjutnya yaitu strategi korporat, TMSI, dan juga fungsional. Di dalam strategi korporat ini mencakup pertumbuhan, stabilitas, pengurangan, dan juga kombinasi. Di dalam korporat pertumbuhan, kita dapat menerapkannya dengan cara meningkatkan pangsa baru, memasukkan barang baru, dan juga memasuki pasar baru. Kemudian, di dalam korporat stabilitas, kita dapat melakukan penerapan dengan cara menjaga posisi pasar dan menghindari perubahan signifikan. Contohnya, kita dapat mempertahankan posisi pasar yang sudah ada dan fokus pada efisiensi operasional. Pengurangan, kita dapat melakukan biaya, pengurangan aset, dan menarik diri dari pasar yang kurang menguntungkan. Contohnya, penutupan pabrik dan juga pengurangan karyawan. Yang terakhir, di dalam korporat kombinasi, kita dapat melakukan penerapan dengan cara menggabungkan beberapa strategis untuk mencapai tujuan yang lebih kompleks. Contohnya dengan menjalankan sebuah strategi sambil mengurangi biaya untuk mengoptimalkan keuntungan. Di dalam strategi divisi ini ada 4 poin. Yang pertama, penetrasi pasar, pengembangan produk, pengembangan pasar, dan juga diversifikasi. Pertama, di dalam divisi penetrasi pasar, kita dapat melakukan penerapan dengan cara meningkatkan pangsa pasar dalam produk yang sudah ada. Kedua, ada divisi kita dapat menerapkannya dengan cara mengembangkan produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. Contohnya, kita bisa melihat produk apa yang paling diminati pelanggan di pasar itu. Yang ketiga, ada divisi pengembangan pasar. Kita dapat melakukan penerapan dengan cara memasuki pasar baru secara geografis dan demografis. Contohnya, membuka cabang baru dan memperluas wilayah produksi. Kemudian yang terakhir ada divisi diversifikasi. Kita dapat melakukan penerapan dengan cara menawarkan produk baru di pasar baru. Contohnya, memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada. Dan kemudian pembahasan yang terakhir yaitu strategi fungsional. Ini mencakup 3 hal. Yang pertama, fokus pada efisiensi. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Dan yang terakhir adalah fokus pada inovasi. Memilih strategi optimal dalam formulasi strategi kuantitatif melibatkan beberapa tahapan dan teknik seperti analisis SWOT, kuantitatif, strategi, planning matrix, dan evaluasi strategi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi faktor-faktor kunci internal dan eksternal yang memengaruhi bisnis, kemudian menganalisisnya melalui SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya, QSPM digunakan untuk mengevaluasi daya tarik relatif dan berbagai strategi, membantu dalam memilih strategi yang paling optimal. Terakhir, evaluasi strategi secara berkala. Penting untuk memastikan bahwa strategi yang dipilih tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan bisnis. Menerjemahkan strategi dalam kebijaksanaan. Menerjemahkan formulasi strategi ke dalam kebijaksanaan berarti mengkonversi rencana strategis menjadi tindakan konkret dan aturan yang dapat diimplementasikan. Ini melibatkan mengidentifikasi langkah-langkah spesifik, alokasi sumber daya, dan standar kinerja yang jelas sehingga strategi dapat diwujudkan dalam praktik.